Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini, pagi yang cerah, kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya menghimbau untuk Bapak Ibu yang membawa HP agar dapat di-silent atau di mode ketat agar tidak mengganggu jalannya ibadah kita di pagi hari. Saya ucapkan terima kasih. Saya mengundang cepat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kesibukan dan pergumulan kita tinggalkan sejenak dan kita arahkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Segala suku bangsa, mengatakan Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Sebagai ungkapan syukur kita atas kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, mari kita memujikan dan memuliakan Tuhan dengan pujian Kau Allahku yang setia.
kasih di dalam surga. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih dan setia penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan di setiap harinya Tuhan. Di pagi hari ini, di pagi yang indah Tuhan, Engkau kembali memperkenankan kami berkumpul sebagai keluarga dan jemaat Tuhan untuk kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami menyadari bahwa setiap yang kami miliki berasal dari kemurahan-Mu Tuhan. Karena itu kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan berlimpah dengan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kerinduan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, kuduskanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, jagalah dari segala hal yang mungkin akan mengganggu persekutuan ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Bapa, Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam setiap bagian ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Engkau juga akan memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang bertugas dalam pelayanan di minggu hari ini Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya tidak pulang dengan membawa hampa, tapi pulang dengan membawa sukacita yang baru yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mempersiapkan kami pulang dengan sorak-sorai dan sukacita yang berasal daripada Allah. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, bacaan pertanggapan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Jalan dalam tempat kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab Kau sertaku, dadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengobati kepalaku dengan minyak, biar aku penuh melimpah. Bersama-sama, Kebajikan dan kemurahan Bapa akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam tempat Tuhan sepanjang masa. asalkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita memiliki gunung yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Ada yang mungkin sedang bergumul dalam masalah kesehatan, bergumul dalam masalah keluarga, mungkin juga dalam masalah pekerjaan, ekonomi yang tidak stabil dalam keluarga kita, pendidikan kita, mungkin juga pelayanan kita, atau pergumulan pribadi yang mungkin tidak diketahui oleh orang. Mungkin di antara kita yang sedang menantikan jawaban setiap doa yang kita haturkan kepada Tuhan, dan juga setiap ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Apa mungkin kita juga sudah merasa lelah dalam kehidupan kita? Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sekalipun gunung-gunung persoalan yang ada dalam diri kita belum terhilang, Tuhan tetap sama, Tuhan peduli dengan kita, Tuhan tetap setia kepada kita. Dia tetap memelihara kita, menolong kita, bagaimanapun keadaan kita. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Kasih dan penyertaan Tuhan tidak tergantung pada keadaan kita dan latar belakang kita. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Kita angkat pujian walaupun gunung itu tidak berubah. Melewati
untuk doa pengakuan dosa serta kasih Ibu Tiur bisa memberikan firman Tuhan. Kami kembali Tuhan kumpulkan di sini untuk bersama-sama membangun ibadah kami. Sekalipun kami sadar bahwa ketika kami datang ke rumah ini Tuhan, ada banyak pergumulan yang ada di dalam hati kami. Ada banyak pikiran yang belum kami selesaikan. Kami masih ada di dalam kuasa dosa. Kami mohon pengampunan daripada Bapa. Tolong kami supaya kami benar-benar mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kami. Kami mau connect pada Tuhan saja. Kami mau tinggalkan kebiasaan kami yang selalu mencela sesama kami, yang membuat hati orang sesama kami menjadi sakit. Kami mau Tuhan untuk diubah oleh Tuhan. Kami mau supaya kami menjaga bibir kami, pikiran kami, perasaan kami, agar semuanya tidak tertuju kepada Tuhan saja. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia, bukan hanya di lingkungan tempat kami, di mana Tuhan memperkenankan kami bertumbuh di dalam iman. Tapi justru ketika kami ada di luar, di tengah-tengah kegelapan, maka kami sungguh-sungguh menjadi terang. Sebab bukan terang yang membutuhkan terang, tapi kegelapan yang membutuhkan terang. Oleh karena itu Tuhan, jika kami membangun ibadah ini, biarlah ibadah ini menjadi cara bagi kami untuk benar-benar mendapatkan kekuatan baru, benar-benar mendapatkan kehidupan yang baru, sehingga ketika kami keluar dari gedung ibadah ini nanti, kami benar-benar menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Terima kasih. Berita anugerah terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Namun, baiklah kita berberkat. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kincir, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbaran, akan menjadi putih seperti bulu domba. Petunjuk hidup baru pada pagi hari yang disampaikan Tuhan kepada setiap kita terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dan begini bunyi firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai itu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan mendorong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan dan anugerah Tuhan, mari kita menyatakan sukacita iman kita dengan menyanyikan pujian Ku Berbahagia. Amin.
mengandung iman kita di dalam Tuhan. Pengakuan iman Rasul. Percaya Bapa yang Maha Kuasa, paling lahir dan bumi, dan dari Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam jahanam. Pada hari ketiga, bangkitlah dari antara orang Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang, kedua kami yang akan hidup. Aku percaya pada Kristus, gereja Indonesia, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama dengan Ibu. Ada 3 pokok doa yang kita akan angkat pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk pemulihan jemaat yang sakit dan jemaat yang ada di luar kota, baik di dalam studinya maupun dalam pekerjaan atau mungkin sedang berlibur. Dan yang kedua, kita berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat atau juga jemaat yang sedang meliburkan pekerjaan. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk pemulihan perekonomian bangsa Indonesia dan kedamaian negeri kita, agar kita punya tanggung jawab untuk saling menjaga. Kita angkat suara dan kita berdoa bersama. Sekali kita coba saya percaya Tuhan berjamaah yang kudus. Kalau belum Tuhan berjaya makanan minuman berkonsumsi untuk berkata Tuhan Tuhan bisa untuk jemaat hari ini Tuhan dan Tuhan jemaat yang berjaya apa yang kami harapkan dalam kami dan apa yang kami sentuh, apa yang kami kerjakan Tuhan kiranya kami buat berhasil. Kiranya Tuhan pelayanan kami juga berjalan dengan Tuhan dan menjadi pelayanan dalam Tuhan yang menjadi dalam kehidupan kami sekarang kami panjang dan juga berkat pemulihan perekonomian bangsa kami dengan Engkau memberkati kemampuan bangsa kami. Kami percaya bahwa otoritas Tuhan juga bekerja di bangsa kami. Dan kami juga bangsa kami Tuhan, kami berdoa bangsa kami Tuhan, Tuhan bangsa kami. Kami percaya bahwa orang Tuhan ternyata atas bangsa kami Tuhan, kami bangsa kami Tuhan yang bisa terus dan jauh daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan dengan kami. Kiranya Tuhan doa yang sudah kami naikkan Tuhan sesuai Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan, dengan cara Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak pernah panjang untuk menolong. Kami serahkan Tuhan dengan Tuhan sempurna ini, kiranya Tuhan sempurnakan di dalam tangan penasihat Yesus. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan persidangan pujian yang akan menandai komisi anak untuk komisi anak dipersilakan. Yesus akan membantu.
berbahagia karena Tuhan sudah naik dan mengangkat beban mereka. Kita pun sebagai orang tua juga bahagia karena Allah peduli dengan setiap kehidupan kita. Tema renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Allah sungguh peduli dengan setiap aspek kehidupan kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita pujikan Allah peduli. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan boleh hadir bersama di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong setiap kami bahwa Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami sehingga kami boleh memahami mengerti isi hati Tuhan lewat pembacaan perenungan firman pagi hari ini. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang terbatas dalam menyampaikan firman ini. Anugerahkan hikmah sehingga hamba boleh berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam firman ini.
Berkati ya Tuhan waktu pemberitaan firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dialah Tuhan yang berkuasa di dalamnya. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa. Amin. Salam, selamat pagi. Mohon anak-anak jangan terlalu suaranya terlalu keras ya di belakang dan terganggu. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Sudah ketemu Bapak Ibu? Mari kita membaca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan sampai nanti kita di ayatnya yang ke-7. Untuk membaca firman Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Sudah ketemu semuanya, saya akan mulai dari ayat pertama dengan judul berikut, Minyak Seorang Janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa, sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ingin tahu bahwa hambamu itu takut akan hutang. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apa yang akan kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kamu punya di rumah." Katalah perempuan itu, "Hambaku ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali beri berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Kemudian masuklah, setelah itu sudah engkau anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Lalu jawab perempuan ini, "Silakan bejana." Lalu berhentilah itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Demikian jauh pembacaan kita Bapak Ibu. Jadi katakanlah berbagai setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu Allah peduli. Allah peduli. Bapak Ibu, mungkin di dalam minggu-minggu ini atau 2 minggu ini kita dikejutkan tentang perekonomian bangsa kita, di mana perekonomian kita saat ini Bapak Ibu sedang dalam kondisi yang tidak menentu. Kondisi ekonomi kita saat ini tidak menentu. Secara umum Bapak Ibu, memang perekonomian Indonesia, secara umum perekonomian Indonesia pada triwulan tahun 2026 ini, triwulan pertama naik 5,6%. Kalau kita baca di berita, secara umum kenaikan ekonomi bangsa kita naik 5,6% dalam satu triwulan tahun 2026 ini. Namun di sisi lain Bapak Ibu, di dalam 2 minggu ini kita melihat ada hal yang menarik
yaitu nilai rupiah menjadi melemah karena kenaikan harga dolar Bapak Ibu. Kalau kita melihat berita atau kita melihat di HP kita scroll lihat Google, nilai rupiah saat ini jika dibandingkan dengan dolar, harga dolar Bapak Ibu $1 US dollar sekitar 18.000 ya, kalau kita melihat. Sehingga Bapak Ibu dengan kenaikan ini membuat kita mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Gara-gara kenaikan harga dolar yang membuat kita kesulitan di dalam memenuhi segala kebutuhan pokok kita. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena bahan impor yang kita gunakan untuk produksi nilainya tinggi karena mengikuti nilai dolar. Jadi bahan impor itu untuk bahan produksi itu bukan kita dari Indonesia, mereka dari luar negeri, dan bahan itu lumayan tinggi harganya, sehingga apa yang kita beli kita juga mengikuti naik Bapak. Dalam situasi ekonomi yang agak sulit ini saat ini, satu hal yang perlu kita ingat, sekalipun perekonomian kita sulit, susah karena nilai harga barang semakin melonjak tinggi Bapak. Mungkin kita ada yang kaget beli dulu ini harga ini sekian, sekarang sudah naik Bapak Ibu. Bahwa uang 100.000 itu di pasar tidak ada lagi gunanya, cuma beberapa barang. Tetapi satu hal yang kita ingat Bapak Ibu, bahwa sekalipun kita mengalami kesulitan ekonomi saat ini, sekalipun kita mengalami hal yang mungkin membuat kita kaget dengan keadaan kondisi keuangan saat ini, tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tetapi Allah selalu mempedulikan setiap kita umat ini. Seperti tema firman Tuhan hari ini Bapak Ibu yang kita renungkan secara bersama-sama, yaitu Allah peduli. Dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu kita melihat bagaimana Allah mempedulikan dan bagaimana Allah hadir untuk menolong umatnya yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam kesulitan, yang sedang dalam kesusahan, dan yang sedang dalam ancaman ekonomi saat ini. Di sana kita melihat Bapak Ibu bagaimana cara Tuhan mengatasi situasi, persoalan, permasalahan hidup yang dihadapi oleh seorang janda bersama dengan anaknya. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan firman Tuhan hari ini, kita melihat bagaimana firman Tuhan menceritakan tentang seorang janda dan dua orang anak ini mengalami satu pergumulan, persoalan, permasalahan di dalam hidup mereka. Apa masalah yang mereka hadapi Bapak Ibu? Yaitu masalah hutang. Masalah hutang. Seorang janda ini dia telah ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya ini adalah termasuk gerombolan Nabi Bapak Ibu. Tapi suaminya sudah meninggal, tetapi ada hutang yang masih tinggal. Entah itu hutang karena apa, tidak jelas. Alkitab tidak menjelaskan hutang mengenai. Yang penting intinya mereka sedang berhutang kepada orang lain, dan penagih hutang ini dia mengambil anak janda ini, dua orang itu sebagai jaminan untuk dijadikan sebagai budaknya, dijadikan sebagai budak. Ini pergumulan Bapak Ibu, di mana janda ini mengalami pergumulan. Dia takut kalau anaknya sampai diambil oleh penagih hutang ini untuk dijadikan.
Dikatakan Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa ketika ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan tentang masalah hutangnya dan ancaman untuk diambil anaknya menjadikan budak, perempuan ini dia pergi kepada Nabi Elisa untuk mengadukan persoalan yang sedang dia alami. Di sana dia mengadukan persoalannya, masalahnya yaitu bahwa dia punya hutang dan penagih hutang ini mau mengambil anak. Dan ketika dia menyampaikan persoalannya, Nabi Elisa ini mengatakan, apa yang harus aku perbuat? Tapi perempuan ini tidak meminta sesuatu daripada Elisa. Tapi Elisa melanjutkan, apa yang ada padamu? Elisa meminta apa yang ada pada perempuan. Lalu perempuan ini menjawab dengan jujur, dengan terbuka apa adanya, tanpa menutupi kekurangannya, kelemahannya. Bapak Ibu, dia mengatakan yang hamba punya hanya satu buli-buli yang berisi minyak. Di sana kita melihat bahwa ketika dia memberitahukan hal itu, Elisa menyuruh dia untuk pergi dan menyuruh si janda ini untuk mengumpulkan bejana-bejana daripada tetangganya. Jadi betapa ketika sudah dikumpulkan bejana itu, jangan hanya sedikit, tapi nanti kamu harus mengumpulkan agak banyak. Jika di situ setelah dikumpulkan, nanti kamu bersama dengan anakmu masuk di dalam rumahmu, tutup pintu, lalu minyak yang kamu punya satu buli-buli itu tuang di dalam bejana-bejana itu. Dan hal itu dikatakan di dalam pembacaan kita, si janda ini dia menaati, setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia melakukan seperti apa yang dikatakan. Dan ketika dia melakukan, Bapak Ibu, hal yang diperintahkan, hasilnya apa? Dia berhasil dari buli-buli satu minyak, hanya minyak yang satu buli-buli, membuat bejana-bejana yang kosong itu penuh dan tidak ada lagi, sehingga minyak itu berhenti dituangkan. Dan ketika dia sudah berhenti menuangkan minyak di dalam bejana-bejana yang ada, Bapak Ibu, perempuan ini kembali kepada Nabi Elisa untuk memberitahukan bahwa apa yang engkau perintahkan kami sudah melakukan dan hasilnya sudah ada. Nah, dia tidak langsung mengelola apa yang sudah ada di depan kami. Nah, ini adalah bagaimana cara Tuhan menolong, mempedulikan, hadir di dalam kehidupan seorang janda yang sedang mengalami pergumulan, mengalami permasalahan, mengalami kesulitan di dalam hidup. Hal yang sama juga Bapak Ibu kita melihat bagaimana juga Nabi Elia. Nabi Elia juga dulu pernah menolong seorang janda di Sarfa. Seorang janda dengan bersama-sama anaknya. Ketika Bapak Ibu Nabi Elia datang di Sarfa dan ada janda seorang anak yang hanya cuma memiliki tepung segenggam di dalam kepaya dan memiliki minyak sedikit di dalam kulit. Tetapi ketika Nabi Elia meminta untuk dibuatkan kue, tapi perempuan seorang janda yang berkata bahwa hanya sedikit tepung di dalam kepaya, sedikit minyak di dalam kulit. Tetapi di sana Nabi Elia, Bapak Ibu, berkata bahwa buatkanlah buat aku dan nanti kamu akan hidup, tepung dan minyak itu tidak akan pernah habis. Dan ternyata Bapak Ibu, apa yang dikatakan Nabi Elia saat itu terjadi pula di dalam kehidupan janda yang ada di sana. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 14. Dari kisah ini Bapak Ibu kita melihat bagaimana Allah begitu peduli bagi para janda yang sedang mengalami persoalan, mengalami kesulitan, permasalahan di dalam kehidupan mereka. Kita melihat bagaimana Allah hadir, bagaimana Allah menolong, bagaimana
kesulitan yang mereka hadapi melalui Nabi Tuhan, melalui hamba Allah yang dipakai. Tentu Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Allah menyatakan mukjizatnya, bagaimana Allah menolong para janda, sehingga mereka di dalam pergumulan permasalahan yang mereka hadapi, mereka bisa lewati, sehingga mereka bisa terlepas dari cekaman yang sedang mencekam mereka. Tentu Bapak Ibu, Allah juga begitu memberi dengan asal-asalan. Allah tidak memberi dengan hanya begitu saja. Tentu kita melihat bagaimana Allah memberikan pertolongan, memberikan setiap janda ini, tentu dilihat dari kehidupan seorang janda bersama dengan anak. Sehingga berkat Tuhan itu tidak tertahan buat mereka, sehingga mukjizat itu tidak terhambat, terhalang dengan cara hidup kehidupan. Kalau kita melihat Bapak Ibu bagaimana seorang janda ini bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan, bagaimana Allah mempedulikan dia menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita baca tadi bahwa dia ini adalah seorang istri Nabi, dan dikatakan di sana dia menjelaskan bahwa seorang Nabi ini, suaminya ini adalah hidup takut. Tentu Bapak Ibu, saya percaya dan yakin bahwa ketika seorang kepala keluarga hidup takut akan Tuhan, pasti dia akan membimbing anggota keluarganya di dalam hidup takut. Pasti dia akan membawa istrinya, anak-anaknya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, ketika ada persoalan, mereka mengalami agak hutang, mungkin karena kondisi ekonomi yang sulit saat itu. Ada kondisi di mana para pemimpin saat itu mungkin tidak terlalu mempedulikan para nabi saat itu. Karena raja-raja saat itu sedang menyebar dan musuh mereka adalah para nabi yang menyampaikan kebenaran. Sehingga para nabi ini tidak mendapatkan kecukupan kehidupan, sehingga mereka berhutang kepada Allah. Karena para hamba Tuhan itu tidak punya banyak uang, tetap dompetnya terlalu krisis. Demikian juga para nabi saat. Dan mungkin karena kebutuhan yang begitu rutin tidak bisa ditolak, sehingga mereka bisa berhutang. Ketika dikatakan ada persoalan, kita belajar dari kehidupan janda ini, Pak. Bagaimana kita bisa nanti ditolong oleh Tuhan. Hal yang dilakukan oleh seorang janda ini, ketika dia terlilit oleh hutang dan ada ancaman anaknya akan diambil, dijadikan budak. Yang pertama yang dilakukan oleh si janda ini, ketika dia punya persoalan, punya masalah, dia datang kepada pribadi yang tepat. Dia datang membawa masalah itu kepada pribadi. Dia membawa masalah ini kepada Tuhan. Dia tidak, ketika dia punya persoalan, masalah, dia tidak menyelesaikan dengan dirinya sendiri. Dia tidak memakai hikmatnya, akal budinya, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang berada. Yang kita belajar dari kehidupan seorang janda ini adalah ketika dia punya masalah, ketika dia punya kesulitan, ketika dia punya pergumulan di dalam hidupnya, dia mencari Tuhan melalui para nabi yang tidak dengan kekuatan sendiri
menghadapi persoalan, menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Dikatakan Bapak Ibu di Alkitab kita tadi bahwa ketika dia punya masalah, orang yang menagih hutang mengajak dia datang kepada Nabi Elisa. Dia menyampaikan pergumulannya dan dia tidak menyelesaikan dengan kekuatannya sendiri. Jadi di sini kita belajar bahwa si janda ini dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan kehebatannya, matematikanya, logikanya di dalam menyelesaikan hutang yang ada. Dia tidak memakai bagaimana gali lubang untuk lubang sekolah di sana rumahnya, tidak. Atau sekolahkan motornya, tidak. Sekolahkan mobilnya, tidak. Tetapi dia datang pada pribadi. Dia datang pada rumah. Dia bawa masalahnya, dia bawa persoalannya, dia curahkan di hadapan hamba Tuhan. Karena dia tahu bahwa nabi yang dia tuju itu adalah benar-benar nabi yang dipakai Tuhan. Dan nabi itu adalah alat Tuhan untuk berbicara, alat Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Itu yang dilakukan oleh si janda. Tentu Bapak Ibu, ini juga yang harus kita lakukan di dalam situasi ekonomi atau kita punya persoalan masalah dalam hidup kita. Kita punya kebutuhan masing-masing. Apakah kita sudah membawanya kepada Tuhan? Sudah membawanya di hadapan Tuhan? Mengadukan permasalahan itu di hadapan Tuhan? Atau terjadi kita mengandalkan logika kita, mencari sesama kita untuk mau pinjam uang kepada sesama kita untuk menalangi hutang kita. Semakin kita berhutang Bapak Ibu, semakin kita meminjam, semakin kita berhutang. Mengapa demikian saya katakan Bapak Ibu? Semakin Bapak Ibu pinjam uang terhadap sesama, semakin nilai hutangmu semakin tinggi. Maka dengan itu ketika kita punya masalah, datang pada Tuhan, curahkan masalah itu. Karena Tuhan tahu cara solusi yang terbaik untuk engkau lakukan di dalam setiap persoalan yang ada. Jangan pakai logikamu. Siapa kita? Kita tidak ada apa-apanya di depan. Maka dengan itu Bapak Ibu kita belajar dari kehidupan seorang janda ini. Mari ketika kita punya masalah, kita punya persoalan, kita punya kesusahan, kita punya kesulitan, apapun yang kita hadapi saat datang pada Tuhan, pribadi yang tepat yang dapat membawa solusi, yang akan menuntun kita di dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua Bapak Ibu, yang kita lihat di dalam kehidupan seorang janda. Seorang janda ini ketika dia punya masalah, ketika dia menghadap hamba Allah, dan hamba ini bertanya kepadanya, apa yang harus aku perbuat begini? Kita melihat di sana ketika Nabi bertanya apa yang harus aku perbuat, si janda ini tidak langsung meminta, saya butuh uang. Tidak, Alkitab tidak mencatat demikian. Ketika ditawarkan apa yang harus aku perbuat bagimu, janda ini tidak langsung kasih uang supaya masalah selesai. Dilanjutkan Bapak Ibu, kita melihat apa yang engkau punya di rumah. Dan kita belajar dari sikap kehidupan seorang janda ini. Dia hidup jujur, dia hidup terbuka apa adanya. Tentu juga ini yang menjadi hal yang kita tiru dari kehidupan seorang janda ini, supaya berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita, supaya hal itu nyata di dalam hidup kita, yaitu harus hidup jujur, harus hidup terbuka apa adanya. Jangan kita
sudah terlilit masalah, kita terlilit persoalan, kita masih melakukan dosa ketidakjujuran di hadapan Tuhan. Kita masih menutupi kelemahan kita. Kita masih menutupi sebegitu rupa persoalan yang kita hadapi. Tetapi janda ini Bapak Ibu ketika dia ada di dalam masalah, dia tidak gengsi Bapak Ibu. Dia tidak mengatakan nanti kalau saya membongkar kepadanya saya takut dipermalukan sama nanti. Dia tidak gengsi tentang kehidupan. Dia tidak menutup Bapak. Dia buka diri Allah. Dia membuka diri di hadapan Tuhan. Bahwa yang aku punya hanya satu bulan saja. Tentu juga ini Bapak Ibu menjadi contoh bagi kita ya. Bagaimana kita jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita punya masalah, kita punya kesulitan di dalam hidup kita, harus kita hidup jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita sedang dalam masalah, kita menghadap Tuhan dengan tidak jujur, tidak terbuka di hadapan Tuhan. Celaka anakku yang masih hidup di dalam kesulitan, tetapi dia masih berbohong. Dia hidup di dalam masalah, tetapi dia masih begitu rapat menutupi, dia masih begitu pakai topeng luar biasa, tidak mau jujur di dalam. Mengapa demikian Bapak Ibu? Ada banyak orang-orang percaya saat ini gengsi di hadapan Tuhan. Dia takutnya nanti kalau dia jujur terhadap hamba Tuhan ketika dia punya masalah, tapi nanti soal malu. Ada banyak orang hanya karena gara-gara gengsinya dia semakin merosot, dia tidak mendapatkan solusi dalam masalah. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan kita gengsi, jangan kita berlagak sombong padahal kita tahu itu loh kehidupan kita. Jangan kita merasa saya hebat padahal kita punya masalah. Tuhan mau sejak kita, secara khusus umat yang hidup, belajar jujur di hadapan Tuhan. Belajar terbuka di hadapan Tuhan. Jangan suka berbohong. Jangan menipu dirimu sendiri. Karena Tuhan tahu isi hatimu yang paling dalam. Tuhan tahu kehidupanmu. Jangan suka menutupi kekuranganmu yang dapat Tuhan. Jujur. Sehingga Tuhan nanti boleh menolong menyelesaikan masalah yang sedang engkau hadapi. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kehidupan seorang janda ini sehingga Tuhan bisa menolong dia. Di dalam ayatnya yang ketiga sampai yang ke-6 kita melihat bagaimana seorang janda ini. Di situ kita melihat bahwa dia adalah taat, setia, beriman. Janda ini memiliki ketaatan, janda ini memiliki kesetiaan, janda ini memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Ketika dia mencurahkan jujur di hadapan Tuhan untuk menyampaikan masalah pergumulan yang dihadapi, Elisa tidak langsung memberikan uang. Elisa tidak langsung memberikan ini bawa mobilku untuk kamu jual, tidak. Tetapi Elisa berkata, pergilah, kumpulkan bejana-bejana dari tetanggamu. Tentu Bapak Ibu, kalau posisi Bapak Ibu saudara-saudari ada di tengah-tengah seperti seorang janda, apa resikomu ketika engkau mau minta tolong kepada seseorang? Kalau engkau disuruh pergi minta bejana-bejana kepada Tuhan, tentu yang ada di dalam pikiran kita secara manusia, terus saya minta tolong, justru saya dipermalukan, bukan justru memberikan bantuan, justru saya disuruh pergi. Maria, kalau pulang silakan pulang supaya tidak terganggu.
Dia diminta untuk pergi, tetapi tentu harapan Bapak Ibu ingin mendapatkan pertolongan. Tentu kekecewaan terjadi ketika menghadapi persoalan sedemikian. Harapan kita mau menerima bantuan, tapi kita disuruh seakan-akan kita semakin direndahkan, semakin dipermalukan. Tetapi janda ini Bapak Ibu tidak demikian. Janda ini adalah kita melihat dia taat, dia tidak memberontak, dia setia, dan dia punya iman bahwa apa yang dikatakan Nabi Elisa ini adalah benar adanya. Dia tidak merasa saya dipermalukan oleh Nabi Elisa, tidak. Dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga dan kelima, Bapak. Bisa kita melihat ketika Nabi Elisa memerintahkan dia untuk mencari bejana-bejana lain, dia lakukan dengan setia. Dia melakukan dengan taat dan punya iman bahwa apa yang dikatakan Elisa ini benar. Ketika dia memiliki iman, apa yang terjadi di dalam ayat ini? Ketika dia taat, Bapak Ibu, dia tidak pernah menolak apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia mengumpulkan bejana-bejana, dia menaati pimpinan Elisa, karena dia tahu hamba Tuhan itu adalah seorang Tuhan. Dia tidak pernah mengatakan tidak. Dikatakan di sana mereka mengumpulkan bejana-bejana, lalu mereka mulai menuang minyak itu, dan semua bejana yang telah dikumpulkan itu menjadi penuh dan habis bejana itu, dan minyak itu berhenti di dalam air. Di situ kita melihat Bapak Ibu ketaatan, kesetiaan, dan iman kepada Tuhan itu kunci utama di dalam kita memperoleh berkat Tuhan. Kesetiaan, ketaatan, dan iman yang sungguh kepada Tuhan itu yang membuat Tuhan mempedulikan kita. Tidak ada cara lain. Kalau kita tidak hidup benar kepada Tuhan, kita tidak hidup taat, tidak setia, tidak beriman kepada Tuhan, jangan berharap engkau menerima pertolongan. Tentu ini juga Bapak Ibu bagaimana ketaatan kita, kesetiaan kita, iman kita kepada Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita diperintahkan oleh Tuhan, ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan, ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, sudahkah engkau taat? Sudahkah engkau setia di dalam melakukan firman Tuhan? Sudahkah engkau beriman dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan? Sehingga kita nanti boleh memahami apa isi. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Apakah ketika kita saat ini sedang mengalami masalah, mengalami persoalan, apakah engkau masih taat? Apakah engkau masih setia? Apakah engkau masih beriman? Ataukah engkau memberontak? Tentu Bapak Ibu, Tuhan tidak mengendaki setiap kita umat yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Kita berkata, saya orang percaya, tetapi tidak hidup dalam ketaatan. Saya orang percaya, tetapi tidak hidup di dalam kesetiaan. Saya orang percaya, tetapi tidak beriman pada Tuhan. Selalu mengandalkan kekuatan sendiri, selalu mengandalkan uangnya sendiri, selalu mengandalkan hartanya sendiri di dalam persoalan. Dia tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam persoalan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah menjadi renungan bagi kita. Apakah ketika saya punya masalah, apakah saya masih hidup jujur di dalam Tuhan? Ada banyak anak-anak Tuhan ketika punya masalah, dia tidak lagi beriman, dia tidak lagi taat, dia tidak lagi setia. Justru apa yang dia lakukan? Dia semakin jauh, dia semakin jauh. Janda ini Bapak Ibu, dia dikatakan taat, setia, dan iman.
Sehingga Bapak Ibu ketika dia taat, setia dan beriman, dia mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Dari satu botol minyak menjadi banyak di dalam sebuah bejana. Tentu Bapak Ibu, botol itu kecil, bejana itu pasti besar. Di sini kita melihat bagaimana mukjizat Tuhan dinyatakan bagi orang yang hidup dalam kebenaran, bagi orang yang hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan dan hidup beriman. Tuhan nyatakan mukjizat Tuhan berikan, dia tidak membiarkan. Yang menarik Bapak Ibu, Tuhan tidak langsung menurunkan uang dari langit. Tuhan tidak langsung menurunkan harta yang berasal dari surga, tidak. Tetapi Bapak Ibu dikatakan di sana, Tuhan pakai apa yang dia punya, Tuhan pakai apa yang dia miliki di dalam menyatakan mukjizat Tuhan di dalam keluarga. Apa yang dia miliki adalah hanya satu botol minyak. Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk menyatakan, menolong sehingga minyak itu menjadi. Tentu juga Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami persoalan kesulitan atau ekonomi saat ini yang tidak baik-baik, Tuhan meminta kita gunakan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Mungkin kita tidak punya uang, kita tidak punya segalanya, tetapi kita pakai tangan kaki kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan di dalam menyatakan. Kita gunakan talenta karunia yang Tuhan berikan bagi kita untuk dipakai Tuhan menjadi alat untuk menyatakan kuasanya di dalam. Jangan sampai ketika kita punya masalah, kita punya kesulitan, kita tidak mempersilahkan Tuhan menggunakan apa yang kita punya. Seringkali kita tidak memanfaatkan apa yang kita miliki, kita berikan pada Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menyatakan kuasanya dalam hidup. Bapak Ibu, untuk menyatakan kuasa Tuhan itu tidak harus dengan uang. Tidak harus kita punya uang baru kita Tuhan buat uang ini menjadi banyak. Tidak. Tapi Bapak Ibu, Tuhan pakai talenta karunia yang kita punya. Tuhan pakai untuk menolongmu di dalam bekerja. Engkau punya talenta yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan mempergunakan itu untuk kamu gunakan untuk bekerja, untuk mendapatkan kebutuhan. Coba renungkan apakah dunia talenta yang sudah melakukan bagi. Gunakan untuk menolong di dalam kesusahan kesulitan yang ada. Jangan pernah talenta karunia Tuhan pakai semuanya itu untuk menolong kita. Kita punya tangan dua, kita punya kaki, gunakan untuk bekerja, gunakan untuk melakukan sesuatu yang berguna pada Tuhan. Sehingga Tuhan ketika engkau bekerja, Tuhan berkati pekerjaan, sehingga dari pekerjaan itu tercukuplah segala. Di sini cara Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam benar. Yang menariknya Bapak Ibu di dalam ayat 7, ketika sejanda ini sudah Tuhan memberkati dia dari satu botol minyak menjadi banyak di dalam bejana. Dia tidak bersukacita pada berkat yang diterima. Dia tidak langsung senang dari berkat yang diterima, Bapak. Dia tidak langsung melupakan Tuhan, langsung memakai hikmatnya untuk mengelola. Tapi apa yang dilakukan si janda ini, Bapak? Dia kembali meminta bimbingan Tuhan. Dia kembali pergi kepada Nabi. Dia kembali menyampaikan bahwa apa yang sudah engkau berikan, apa yang engkau sudah perintahkan, saya sudah lakukan, dan Tuhan sudah tolong, sudah memberkati. Bagaimana cara saya untuk mengolah? Nabi Elisa katakan,
pergi jualnya itu dan bayarlah hutangmu dan hiduplah dari saya bersama dengan. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita belajar. Kita juga diingatkan ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita diberikan berkat yang melimpah oleh Tuhan, jangan sampai kita bersukacita pada berkat, lupa pada yang memberikan berkat. Ingat, berkat itu berasal dari Tuhan, maka kembalikanlah untuk Tuhan. Jaga ini Bapak Ibu, sadar, paham benar bahwa berkat yang didapatkan berasal dari Tuhan dan dia kembalikan untuk Tuhan. Dia tidak langsung mengelola Bapak Ibu, dia tidak langsung menggunakan untuk membayar hutang. Dia tidak memakai logikanya, hikmahnya di dalam mengelola, tidak. Tapi dia minta hikmahnya. Dan ini juga menjadi renungan. Sejauh mana engkau mengelola berkat itu? Sejauh mana saudaraku dan saudariku, ketika engkau mendapatkan berkat, apakah langsung bersuka cita pada berkat yang Tuhan sudah berikan bagimu, sehingga kau melupakan Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari, jangan sampai kita hanya bersuka cita pada berkat, tapi hari ini kita diajarkan oleh firman. Ketika kita mendapatkan berkat besar kecil, berkat Tuhan anugerahkan bagi kita, jangan langsung pakai logika untuk ngomong, tapi tanya Tuhan, muliakan Tuhan, minta hikmah, karena berkat yang akan terlibat dalam kuasa Tuhan dan kembalikanlah untuk Tuhan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Ada banyak orang percaya saat awalnya ketika kesulitan datang kepada hamba Tuhan, minta dilupakan, berdoa kepada Tuhan, minta diberkati. Setelah diberkati, kita sudah bertumbuh usahanya, bertumbuh ekonominya, boro-boro kembali kepada hamba Tuhan, boro-boro kembali lagi ibadah Tuhan. Bukan ini, dia langsung bersuka-cita dengan berkat ini. Ibarat seperti pepatah Bapak Ibu apa? Kacang lupa. Jangan sampai terjadi di dalam jemaat. Peringatkan kita, janda ini dia sadar, ini berkatmu dan saya tidak bisa mengolahnya sendiri. Saya minta pimpinanmu, saya minta hikmah supaya berkat ini saya bisa mengolahnya. Dan katakan Bapak Ibu, dia pergi kepada Nabi Isa. Dia bisa memberikan perintah mengelola dan sehingga dia bisa mengelola dan dari sisi itu dia juga tidak pernah Bapak Ibu ketika dia disuruh pakailah, dia tidak langsung pakai untuk berfoya-foya tapi lupa hutang, tidak. Ada banyak orang juga ketika sudah diberkati disuruh bayar hutang, disuruh salah sasaran Bapak Ibu, tapi jemaat itu tidak ada seperti itu. Amin. Ketika disuruh ini bantuan, tolong apa masalah selama ini selesaikan, lalu baru sisanya kamu gunakan. Tapi di luar sana ketika disuruh seperti itu berfoya-foya dulu tanpa menyelesaikan apa yang terjadi kewajiban. Jadi Bapak Ibu firman ini mengingatkan kita. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan menolong seorang janda ini, sehingga janda ini boleh lepas dari berkat. Tuhan peduli, Tuhan mengerti isi hati janda ini, karena janda ini adalah hidup benar di hadapan Tuhan, hidup taat, hidup jujur, hidup terbuka di hadapan Tuhan, setia dan baik. Jadi ini juga harus kita miliki. Kita harus taat, kita harus setia, kita harus jujur, kita harus beriman. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, bawa di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang bekerja, maka Tuhan yang akan menyelesaikan masalahmu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan janjinya di akhir tempat. Jangan kita yang mengatur Tuhan, dan Tuhan yang mengatur. Bapak Ibu sebagai orang percaya di zaman saat ini, mungkin kesulitan ekonomi yang kita percayalah sungguh-sungguh pada Tuhan bahwa Ia peduli terhadap kita.
Tentu Bapak Ibu, kita taat, kita setia dalam Tuhan. Ketika kita taat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Sekalipun Bapak Ibu pergumulanmu tidak langsung dijawab oleh Tuhan, percayalah Tuhan akan bekerja dengan caranya sendiri dan waktunya sendiri. Hanya engkau taat, setia, dan berjuang. Allah pasti memberikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam situasi persoalan yang kami hadapi, ketika kami taat, ketika kami jujur, ketika kami setia, ketika kami hidup dalam kebenaran, ketika kami beriman kepada-Mu dengan sungguh-sungguh, Engkau memberikan kami. Engkau tidak membiarkan kami. Engkau menolong kami di dalam situasi yang sulit, yang mencekam kami. Kami beriman seperti janda ini. Ketika kami punya masalah, ketika kami punya pergumulan, Tuhan menolong kami. Sehingga kami tidak takut, kami tidak khawatir di dalam menghadapi masalah yang ada. Kami percaya kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang punya segalanya, bisa mengatasi setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan firman-Mu bahwa Engkau begitu peduli dengan kami. Bukannya peduli dengan masalah kami, bahkan Tuhan sudah terlebih dahulu peduli dengan keselamatan kehidupan kami. Engkau telah rela mati bagi kami untuk menyelamatkan kami jika kami tidak mengalami masalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini teguhkan di dalam hati setiap kami sebagai jemaat Tuhan. Agar kami di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, kami mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami hanya di dalam nama kami mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada kami. Sebagai ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan yang memberikan, mari kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Persembahan yang sudah kita siapkan di rumah dengan pujian percaya dan bagi. Untuk yang bertugas Bapak Ibu. Tuhan
Terima kasih. Saya membacakan warta untuk Bapak Ibu semuanya. Natal layanan ibadah minggu tanggal 14 Juni 2026. Ibadah pukul 9 pagi akan dilayani oleh pengkhotbah Saudara Albert Purwan. Liturgis Ibu Suci, musik Bapak Agung, backing vokal Ibu Hermiati dan Ibu Muji. Untuk kolektor Bapak Ibu Martin. Untuk menyambut Saudari Lydia dan Ibu Kimlian dan persembahan pujian oleh kaum Bapak. Nanti akan ada pemilihan pemimpin gereja diharapkan seluruh jemaat dewasa untuk dapat menyalurkan suaranya sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Dan kami berharap Bapak Ibu jangan buru-buru pulang, kita kawal proses penghitungan suara pada pagi hari ini. Ibadah sekolah minggu tetap diadakan setelah ibadah umum selesai. Persekutuan doa pagi setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 5 pagi dan secara online. Kerinduan kami untuk semua jemaat boleh bergabung di dalamnya bersama untuk mengikuti doa pagi. Dalam ibadah minggu depan, persembahan akan dijalankan 2 kali untuk kas gereja dan kas diakonia. Dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Saudari Maria karena sudah pulang. Bapak Ibu kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali beribadah di Gereja Hidup. Tugas kita masih berat Bapak Ibu untuk kita boleh terus menjadi garam dan terang, dan kiranya banyak orang yang percaya melalui kehidupan kita, dan citra Tuhan terus pancar dalam kehidupan kita sehingga banyak jemaat baru yang hadir dalam gereja kita. Dan penata layanan setiap komisi Wanita Berjuang Iman hari Kamis pukul 5:30 11 Juli 2026 renungan akan dilayani oleh Evangelis Averius, liturgis Ibu Sio, musik Evangelis Averius bertempat di Jalan Ciliwung. Untuk ibadah pemuda Sabtu 13 Juni pukul 5 sore bertempat di Paspori, renungan oleh Saudara Albert dan liturgis Saudara Alan, musik Saudara Freddy. Untuk komisi anak minggu tanggal 14 Juni bertempat di gereja, di renungan akan dilayani Ibu Suci, liturgis Saudari Alia, musik Saudara Misnu. Untuk pembacaan Ayat Bible untuk hari Senin sampai dengan hari yang Sabtu kita masuk dalam Yeremia 46 sampai dengan Yeremia 51. Untuk laporan persembahan sudah tertera dalam warta yang Bapak Ibu terima. Kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Kiranya berkat Tuhan terus berlimpah dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bendahara gereja. Bapak Ibu dapat menghubungi majelis apabila ada salah nominal dalam penulisan di warta. Demikian setiap informasi sudah saya bacakan Bapak Ibu untuk penata layanan dalam 1 minggu ini dapat mempersiapkan diri dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan doksologi dan amin song berkat oleh hamba-Nya. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, hidup dalam ketaatan kesetiaan dan beriman kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mempedulikan kita, yang tidak membiarkan kita begitu saja.
Marilah kita pulang, kita terima berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Silakan saat itu Bapak Ibu. Saat itu selesai, acara selanjutnya Thank you.